Gelap malam, sunyi jalan, seorang Ari diuji bukan oleh manusia, tapi oleh seekor anjing. Langkah perlahan di jalan sepi, jubah diangkat takut ternodai. Tubuh boleh najis di mata fikih, tapi siapa yang tahu isi hati? Bukan tubuh yang Allah timbang, bukan rupa yang jadi kemenangan. Yang dilihatnya adalah hati yang bersih atau penuh ilusi. Lalu terdengar suara yang mengguncang jiwa, bukan dari mimbar, bukan dari raja, namun dari makhluk yang sering dihina. Kalau tubuhku menyentuh kainmu, air dan tanah masih mampu menyucikannya. Tapi kalau sombong sudah menyentuh hatimu, apa yang mampu membersihkannya? Jangan merasa suci, jangan merasa tinggi, sebab pintu Allah hanya terbuka bagi hati yang merendah diri. Banyak yang sibuk mencari najis di luar, namun lupa membersihkan isi dada. Bisa berzikir, hati membusuk, merasa paling benar. Itulah petaka. Jubah tak menjamin cahaya, sorban tak menghapus angkara. Ilmu tanpa tawaduk hanya melahirkan kesombongan yang tersembunyi. Dengar baik-baik, yang hina bisa lebih mulia, yang dipandang rendah bisa lebih dekat kepadanya. Najis tubuh masih ada penawarnya, najis pakaian masih ada airnya, tapi najis hati, najis hati, najis hati, najis hati, tak bersih. Dengan 7 lautan tak hilang, dengan 1000 pujian selama masih merasa aku lebih baik. Abu Yazid pun menangis, bukan karena seekor anjing, tetapi karena melihat bayangan dirinya sendiri. Ya Allah, jangan biarkan aku suci di mata manusia, namun kotor di hadapanmu. Rendahkan hatimu, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa paling suci. Karena iblis jatuh bukan karena tak beribadah, tetapi karena merasa lebih mulia. Ingat, yang Allah angkat bukan yang paling dipuji. Yang Allah angkat adalah hati yang paling tawaduk. Seekor anjing menjadi guru bagi seorang wali. Lalu siapa gurumu hari ini?
tepi telaga, seekor anjing mengajarkan rahasia yang tak dipahami kecuali hati yang benar-benar haus kepada Allah. Kulihat anjing haus, air di depan mata, namun dia mundur karena bayang semata. Berkali-kali datang, berkali-kali lari, musuh yang disangka ternyata diri sendiri. Syekh pun terdiam, air mata mengalir. Allah memberi pelajaran lewat makhluk yang dianggap hina. Bukan air yang menghalang, bukan telaga yang mengadang, namun ilusi yang dicipta oleh bayangan. Ego selalu berkata, aku nafsu selalu berkata, milikku. Padahal jalan menuju Tuhan tak pernah tertutup, yang menutup hanyalah dirimu sendiri. Terobos, terobos, bayangan itu palsu. Lompat, lompat, masuk ke dalam cahayamu. Bila ego runtuh, hijab pun roboh. Yang hilang bukan jalan, yang hilang adalah bayangan dirimu sendiri. Hausnya hati tak cukup dengan kata, lautan marifat tak dicapai logika. Kesombongan adalah rantai, ketakutan adalah penjara. Selama aku masih berdiri, takkan sampai ke hadirat ilahi. Anjing itu berani karena haus mengalahkan takut. Mengapa manusia masih takut meninggalkan nafsu? Wahai jiwa, apa yang kau takutkan? Yang kau kejar hanyalah pantulan. Masuklah ke samudra cinta, karena Allah selalu menunggu hamba. Hari itu aku belajar, bukan dari manusia, bukan pula dari kitab yang terbuka, tetapi Allah mengajariku melalui seekor anjing yang kehausan. Selama ia takut pada bayangannya sendiri, ia tak pernah mencapai air. Namun ketika ia menerobos ketakutannya, bayangan itu lenyap. Wahai pencari Tuhan, berapa lama lagi engkau berdiri di tepi telaga karena takut pada bayanganmu sendiri? Kesombonganmu, keakuanmu, cinta duniamu, itulah hijab yang kau pelihara. Teroboslah nafsumu, maka engkau akan melihat yang selama ini menghalangimu. Bukan jalan menuju Allah, tetapi dirimu sendiri. Hancurkan, hancurkan dinding keakuan. Tenggelam, tenggelam dalam lautan Tuhan. Saat ego lenyap, cahaya pun menyala. Tak ada lagi bayangan, tak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah Allah, 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 Allah.
menjadi guru bagi hati yang ingin bertemu, bukan karena anjingnya, tetapi karena Allah mengajarkan hikmah melalui siapa saja. Gelapkan bayanganmu, hancurkan keakuanmu, terobos hijab nafsumu, dan berjalanlah menuju Allah. Ketika langit menjadi saksi, api menjulang setinggi kesombongan. Ada yang membawa setitik air, ada pula yang meniup bara. Hari ini di pihak manakah kita berdiri? Api tak selalu lahir dari kayu, kadang dari lidah yang tak dijaga. Fitnah dibangun oleh satu bisikan, lalu membesar karena tepuk tangan. Ada yang menangis melihat kebenaran, ada yang bersorak melihatnya dibakar. Jangan sampai langkahmu menjadi tiupan bagi bara kemungkaran. Jangan jadi cicak yang meniup api kebencian, walau hanya sekali, bekasnya dapat membakar zaman. Lebih baik setitik air daripada sejuta hembusan dusta. Jangan jadi cicak yang menguatkan jalan kebatilan. Jadilah meski setitik tetap membela kebenaran. Allah melihat setiap pilihan. Di pihak mana kau berdiri nanti? Bukan besar kecil amalmu, tapi kemana arah hatimu. Satu komentar, satu ejekan, satu dukungan bisa jadi bahan bakar kezaliman. Banyak manusia tak membakar dengan tangan, namun lisannya menjadi angin baginya lah kebencian. Muhasabah sebelum mulut bergerak, muhasabah sebelum jari menekan. Ya Allah, jangan jadikan kami pengguat bagi kemaksiatan. Jadikan hati ini seperti burung kecil yang tetap membawa air, walau dunia berkata itu tak akan memadamkan. Karena kami tahu Engkau melihat niat, bukan hanya hasil.
Setiap hati sedang memilih menjadi hembusan atau menjadi tetesan. Dan Allah mengetahui kemana langkahmu berpihak. Hai, 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 hai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih indah ucapannya selain Dia yang menyeru menuju Allah. Cahaya tauhid telah lama menyerap, bukan sekadar kata di bibir terucap, tapi hidup yang menjadi jawab. Semut kecil di lembah berseru, wahai kawanku, masuklah dulu. Bukan karena takut pada Sulaiman, namun menjaga sebelum datang ujian. Bukan ukuran besar atau kecil, yang Allah lihat adalah hati yang jernih. Jika semut mampu mengingatkan kaumnya, mengapa kita diam melihat manusia terlena? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ayo kembali kepadanya dengan amal, bukan sekadar kata. Serulah dunia dengan cinta, tauhid hidup selamanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jangan tunggu terkenal baru bicara, jangan tunggu sempurna baru menyala. Mulai dari rumah, mulai dari jiwa, mulai dari akhlak yang bercahaya. Semut mengajar tanpa mimbar tinggi, tanpa panggung, tanpa pujian manusia. Satu seruan menyelamatkan negeri, karena ikhlas hanya untuk Ilahi. Kalau lisan mengajak kepada Tuhan, biarkan amal menjadi pembuktian. Bukan mengejar nama dan sanjungan, tapi ridho Allah tujuan kehidupan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Serulah hati sebelum mati. Serulah cinta menuju Ilahi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mari berseru dengan kasih sayang, bukan menghukum, bukan menyerang. Seperti semut menjaga kawanan, kita menjaga dengan keimanan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa amila syarihan, wa amila syarihan, wa amila syarihan, wa amila binani. Wa amila syarihan, ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur.
Wahai jiwa, jangan biarkan jasadmu beristirahat sementara hatimu mati dalam kelalaian. Bersaksi, jasad rebah, ruh mencari. Tidur badan hanyalah fitrah, tidur hati adalah musibah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, dengan zikir hati menjadi teduh. Bangunkan nur sebelum terlambat, lepaskan jiwa dari dunia yang mengikat. Udur al-qalb, hati yang hadir, memandang Allah tanpa tabir. Nafas berzikir, langkah berserah, mencari ridho di setiap arah. Mata tidur, hati terjaga, udur al-qalb hadir bersama Allah. Bangun, bangun, bangunkan jiwa, Allah, Allah terangi dada. Jangan lalai, jangan terlena. Mata tidur, hati terjaga. Malaikat melihat mata terpejam, namun hati menembus alam. Zahir diam bukan bermakna jauh, batin bersujud penuh teguh. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, dia lebih dekat dari urat lehermu. Hijab gugur oleh keikhlasan, saat cinta mengalahkan kepentingan. Udur al-qalb, cahaya menyala di dalam dada penuh asma. Yang mengenal Rabb dalam diam lebih hidup dari ribuan malam. Mata tidur, hati terjaga, udur al-qalb hadir bersama Allah. Bangun, bangun, bangunkan jiwa, Allah, Allah terangi dada. Jangan lalai, jangan terlena. Mata tidur, hati terjaga. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Raja memanggil menuju jamuan, bukan dunia tapi keridaan. Ikuti Nabi, cahaya jalan menuju marifat dan keselamatan. Wa fi anfusikum afala tubsyirun, lihatlah dirimu, tidakkah engkau memperhatikan? Saat sangkakala membelah semesta, tak ada yang kekal selain Dia. Hudur al-qalb, makam para pencinta, hati hidup walau mata terpejam. Ya Allah, jangan palingkan hati kami, istiqamahkan hingga akhir nanti. Mata tidur, hati terjaga, udur al-qalb hadir bersama Allah. Bangun, bangun, bangunkan jiwa, Allah, Allah terangi dada. Hingga nafas terakhir, zikir tak pernah padam. Mata tidur, hati terjaga, menuju Allah selama-lamanya. Mata boleh terpejam, namun hati tetap dalam. Udur al-qalb. Di rumah yang sederhana,
lahir cahaya, penghulu wanita surga. Putri Rasul hidup tanpa kemewahan, tangan lembut menggiling harapan, air dipikul debu jadi teman, tak pernah mengeluh pada keadaan. Ali berkata, wahai Fatimah, mintalah khadim kepada ayahanda. Namun langit punya jawaban lebih tinggi dari sekadar bantuan. Bukan emas, bukan istana, bukan pelayan yang diwariskan, melainkan cahaya yang hidup sepanjang zaman. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tasbih Fatimah menguatkan jiwa, mengalahkan letih dunia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bila hati dekat kepadanya, beban menjadi jalan menuju cinta. Hari ini kita mengejar nyaman, sedikit susah langsung mengeluh sepanjang jalan. Fatimah mengajarkan bukan kemewahan, namun ridha sebagai kekayaan. Yang berat bukan pekerjaan, yang berat adalah hati tanpa Tuhan. Yang miskin bukan yang kekurangan, yang miskin adalah hati kehilangan zikir dan iman. Wahai putri penghulu surga, namamu harum sepanjang masa. Bukan karena dunia, namun karena cinta kepada Rabb semesta. Ya Allah, Hiasilah hati kami dengan sabar Fatimah, dengan ikhlas Fatimah. dengan zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. bukan khadim yang menguatkan, namun zikir yang menghidupkan. Bukan dunia tujuan, Namun ridhamu yang kami dambakan, tasbih Fatimah. warisan sepanjang masa untuk hati yang ingin pulang kepada Allah yang Maha Esa. Apa yang kau genggam, wahai jiwa? Tongkat atau ego? Sandaran atau Tuhan? Hey! Tongkat di tangan bukan sekadar kayu, tempat bersandar dalam langkah yang layu. Apakah itu? Rabb bertanya lembut, mengajar hamba membuka tabir yang kusut. Semua yang kau banggakan akan diminta, harta, jabatan, bahkan nama. Lemparkan semua bila dia memanggil, karena cintanya tak pernah mungkir. Saat tongkat
pun menjelma. Musa berlari karena fitrah manusia, namun terdengar suara dari Arsy yang mulia. Jangan takut, lemparkan segala sandaran, pegang hanya Tuhan, jangan keangkuhan. Laut kehidupan pasti terbelah bila iman lebih besar dari resah. Firaun dalam dada harus tenggelam, nafsu yang congkak harus terbenam. Tongkat hanyalah sebab di tangan, yang membelah laut hanyalah Tuhan. Kau sibuk menggenggam dunia sampai lupa arah, takut kehilangan padahal semua cuma amanah. Saat diperintah melepaskan kau gemetar, karena ego lebih besar daripada zikir yang bergetar. Firaun bukan cuma raja di masa silam, ia hidup saat aku jadi imam. Saat mulut berkata Allah, namun hati menyembah bayangan diri yang megah. Bangun sebelum ombak menelan, bangkit sebelum waktu menghilang. Tak ada laut yang terlalu luas bagi hamba yang yakin kepada yang maha kuasa. Di depan laut, di belakang pasukan, tak ada jalan bagi pandangan insan. Namun Musa berkata penuh keyakinan, Tuhanku bersamaku, Dia pasti memberi petunjuk. Wah, wah, wow! Terbaik. Pukulkan tongkat ke laut kehidupan, Rabababam. dengan izinnya terbuka jalan keselamatan. Lepaskan takut, Lepaskan beban, bersujudlah hanya kepada Tuhan. Tak ada mustahil bagi yang maha kuasa, tak ada gelap bila cahayanya menyala. Tongkat hanyalah sebab di tangan, yang membelah laut hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan. Apa yang kau genggam hari ini? Tongkat atau kesombongan? Lemparkan bila Rabb memanggil, karena jalan menujunya selalu terbuka bagi jiwa yang berserah. Demi Baitul Makmur, rumah yang tak pernah sepi, 70.000 malaikat datang bertasbih, bertahmid, bersujud, lalu tak kembali, karena lautan hambanya tak bertepi. Langit ketujuh cahaya membiru, rumah kemuliaan tak pernah membisu. Malaikat bertawaf siang dan malam, memuji Rabbul Alamin
tanpa tenggelam. Sedang di bumi manusia mencari kiblat, jasad telah diketahui, namun kiblat hati masih tertutup debu, terbelenggu dunia yang semu. Jika Ka'bah adalah arah langkah, maka hati adalah arah pasrah. Makmurkan ia dengan zikir yang hidup, agar hijab perlahan tersingkap. Makmurkan hati ini, jangan biarkan kosong dari ilahi. Baitul Makmur, cahaya abadi, tempat rindu bersujud kembali. Bukan bangunan yang ingin kurai, namun hati yang kau sucikan kasih. Ya Allah, jadikan kalbu ini bertasbih seperti penghuni langit tinggi. Bukan sekadar kisah yang didengar, ini perjalanan menuju sadar. Lisan berzikir, jiwa bergetar, nafsu runtuh, cahaya menyebar. Kosongkan diri dari selainnya, isi ruang hati dengan cintanya. Saat dunia berhenti menggoda, yang tersisa hanya Allah semata. Tak semua mata mampu memandang, tak semua hati mampu mengenang. Baitul Makmur bukan sekadar nama, ia